Gue tinggalkan link video tentang tata cara lelang ala Dozo 21 ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C, di open cuma 24 juta rupiah. Kita coba sekarang langsung. Kita di mobil sedan nih ada 30 jutaan. Ini adalah Hyundai Avega tahun 2012. Oke, lanjut nyempil nih, ada mobil yang harganya cukup kulakan juga nih, masih harga bajul. Di 62 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Ready dengan pajak mati di bulan 6 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C. Oke guys, di depan kita nih ada Mazda Biante 2000 cc tahun 2017 automatic transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih, balai lelang terbesar yang ada di Indonesia nih. Salah satunya nih ada di sini nih guys, di daerah Meruya. Dan kita akan coba mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang di JBA pada event lelang berikutnya nih guys. Ada ratusan unit ya yang akan dilelang di Balai Lelang JBA ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini. Jangan lupa nih buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lelang di Balai Lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi, informasinya lengkap ya. Ada websitenya di jba.co.id. Kalau memang teman-teman tertarik untuk mengikuti lelangnya dan belum tahu caranya, gue tinggalkan link video tentang tata cara lelang ala Dozo 21 ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek aja secara singkatnya di video Dozo 21. Oke guys, jadi ada unit-unit apa aja untuk event lelang pada berikutnya di JBA ini. Teman-teman ikutin terus aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita ada mobil 20 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV tahun 2008 automatic transmission. Odometer di 177 ribuan dengan BPKB ready dan pajak mati di bulan 8 2018 nih. Sayang jadi PR banget nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C, di open cuma 24 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Di bagian eksteriornya, grillnya masih yang dua seperti ini, belum yang seperti Ultimate atau versi HWS pastinya ya. Headlamp dan fog lampnya masih terkategori cukup. Ini di bagian catnya ini agak sedikit kusam, apalagi banyak water spotting dan noda di bagian cupnya. Nah ini masih bisa cukup dipoles nih guys. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari depan masih cukup presisi natnya. Velg masih OEM bawaan Nissannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30% sampai 40%. Lalu kita cek di bagian sisinya, ini banyak banget debunya, jadi harus dicuci poles lagi. Kondisi quarter juga masih cukup rapat. Di bagian belakang, spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, dan ini muffler sudah gantian, belum ada sensor parkir, stop lamp tapi masih oke nih guys. Nah ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari belakang, masih terbilang cukup oke dan masih cukup presisi sih, jadi butuh cuci poles lagi nih guys biar oke lagi. Oke, kita cek di bagian interiornya. Sekarang kunci sudah pada nyantol ya, jadi saat open house nih kunci bisa dicek dan bisa kita tes mesinnya langsung tanpa harus panggil officer field-nya. Nah ini kalau kita cek di bagian interior sudah cukup kusam, lalu di bagian handle pintunya juga sudah nggak ada frame-nya. Ini setirnya juga sudah ngelupas nih guys, jadi harus di retrim lagi. Joknya sudah agak kusam, termasuk di tuas persnelingnya juga sudah agak korosi. Layout dashboardnya nih masih terkategori cukup, harus dicuci poles lagi. Di bagian head unit sudah monitor double din seperti ini, nggak ada rear entertain, tapi di bagian plafon masih oke. Jok juga masih cukup lengkap dan ini harus dicuci poles lagi biar kondisinya rada lebih oke lagi sih kalau menurut gua ya guys. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga 20 jutaan, di depan kita ada Grand Livina XV tahun 2008 automatic transmission dengan odometer di 177 ribuan. Pajaknya mati nih sayang di bulan Agustus 2018 nih, jadi agak cukup panjang. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, di open di 24 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, sekarang kita di mobil sedan nih ada 30 jutaan. Ini adalah Hyundai Avega tahun 2012 manual transmission 1500 cc. Odometernya di 67 ribuan, BPKB-nya ready dan pajaknya mati di bulan Agustus 2021 kemarin nih guys. Eksterior C, interior B, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open cuma 35 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksterior warna silver seperti ini udah masih cukup baik sih kalau menurut gue ya. Jadi harus butuh cuci poles biar oke lagi. Headlamp, fog lamp masih oke, dan gue suka Avega di sini bawaan Hyundai sudah black housing ya, jadi agak cukup sporty. Di bagian velgnya sini masih bawaan Hyundai-nya dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40 sampai 50%. Agak sedikit kusam kiri kanannya ya di bagian likasen di spionnya. Lalu di bagian sisi-sisinya masih terbilang presisi untuk nut-nutnya.
Nah, ini ada beberapa sedikit kusam-kusam di bagian cat, tapi masih cukup minor. Ini adalah di bagian belakang dari Hyundai Avega GX ya, 2 titik sensor parkir belakang, stop lamp masih oke. Ada cat yang agak rusak nih di bagian bumper belakang sebelah kiri. Defogger untuk kaca belakang belum ada spoiler di bagian belakangnya. Nah, sedikit kita intip di bagian sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya. Langsung kita cek di bagian interior seperti apa. Oke guys, di bagian interior nih door trim ini masih bawaan pabrikannya, masih oke ya. Untuk jok sarung masih normal, gue bilang belum ada sobek-sobek. Ini adalah di bagian kondisi belakangnya masih oke. Di bagian plafon sih terbilang cukup bersih. Ini adalah layout dari dashboardnya. Dan di bagian konsol tengahnya masih orinya bawaan pabrikannya. Ini adalah kondisi cluster meternya guys. Jadi masih cukup bersih dan masih setiap pakai ini. Head unit masih single din seperti ini. Dan di sini juga sudah ada cup holder ya, masih cukup normal dan masih bisa digunakan. Lalu juga sudah power window untuk keseluruhan dan juga sudah electric mirror nih guys. Jadi sangat membantu sekali nih kalau menurut gua. Setir sih masih cukup normal dan di bagian interior sih masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke guys, ini adalah mobil 35 jutaan untuk sedan. Teman-teman yang lagi nyari sedan, ada beberapa yang nyain Hyundai Avega. Nah, ini ada Hyundai Avega tahun 2012 manual transmission. Di depan kita nih warna silver seperti ini dengan odometer di 67 ribuan. BPKB ready loh guys, dengan pajak mati di bulan Agustus 2021 kemarin. Eksterior C, interiornya masih cukup baik nih, mesinnya terkategori C. Ini di open cuma 35 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jwa.co.id. Oke, lanjut nyempil nih, ada mobil yang harganya cukup kulakan juga nih, masih harga bajong. Langsung kita cek aja nih. Di depan kita ada Nissan X-Trail CVT tahun 2010 ya, dengan odometer di 98 ribuan, BPKB ready, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Masih cukup mulus sih kalau menurut gua, dan ini di open cuma 88 juta rupiah. Harga pasarannya ini masih di atas 150 nih guys. Cuman kita cek aja dulu. Di bagian eksteriornya nih agak kusam aja, banyak debu dan ini pernah kejemur lama nih guys kalau menurut gua, cuman butuh cuci polish agak oke lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Grillnya ini sudah gantian seperti ini, nggak ada emboss emblemnya. Lalu di bagian velg nih masih bawaan X-Trailnya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Nah, ini masih cukup presisi di bagian nut-nutnya, cuman mica chain di bagian fendernya ini sudah nggak ada satu, dan ke belakangnya ini masih cukup baik sih kalau menurut gue ya, termasuk di bagian quarter dan bumper belakangnya. Oke, kalau kita lihat di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger untuk kaca belakang, spoiler, wiper masih ada, termasuk di bagian roof rail atas bawaan pabrikannya masih ada nih guys. Oke, ini agak nyempil sih di bagian sisi sebelah kiri ini, agak kurang presisi di bagian bumpernya, sama juga dengan fender, tapi untuk ke belakangnya sampai ke quarter ini masih terbilang cukup presisi. Dan ternyata juga di mica chain bagian fender juga sudah nggak ada deh. Jadi micanya sama-sama nggak ada nih guys. Coba kita langsung cek di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari X-Trailnya. Dengan joknya sih sudah agak kusam dan ya ini sudah pecah-pecah kalau menurut gua, jadi harus di retrim lagi. Tapi kalau untuk di bagian belakang sih masih cukup ya. Oh iya, di bagian wiper depannya nih nggak ada, tapi ada di bagian belakang nih. Jadi wipernya copot semua nih guys. Nah, ini di bagian depan nggak ada wiper sama sekali, polosan. Jadi belum terpasang, masih ada di bagian belakang. Plafon sih masih cukup oke. Dan kalau kita lihat nih di bagian layout dashboardnya masih bersih, masih oke. Ini adalah bagian cluster meternya. Konsol tengahnya masih bawaan pabrikan, adalah chip penyimpanan. Dan ini adalah kompartemen di bagian tengah, termasuk ada armrestnya. Masih cukup oke sih kalau menurut gua. Oke guys, lumayan nih, masih di bawah harga pasar. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail CVT tahun 2010 automatic transmission. Odometer di 98 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open cuma 88 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ada Panther nih guys di depan kita yang TBR 54 LV nih. Kita langsung coba cek aja dulu nih. Biasanya banyak yang nanyain. Cuman 60 jutaan nih. Oke, kita langsung cek aja. Di depan kita ada Isuzu Panther TBR 54 yang LV tahun 2002 nih guys. Masuknya ke 2500 cc dengan odometernya sayang nih udah di 341 ribuan. BPKB ready, pajak masih panjang bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya kurang, interior C mesinnya terkategori kurang. Di open di 62 juta rupiah. Kita cek nih apa yang membuat mesinnya kurang.
Oke, kalau menurut catatan di sini mesinnya kurang ini karena central lock nggak ada, terus bukaan pintunya juga masih manual, spionnya gores, jumlah kuncinya nih 0 ya, nggak ada remote-nya. Transmisi cukup, lalu di sini notnya grill depannya ini nggak ada dan joknya imitasi. Not kondisi mesin kilometer hampir tidak terlihat sebenarnya. Eksteriornya juga kusam, kita langsung coba screening aja dulu. Oke guys, kalau kita lihat di bagian eksteriornya warna birunya masih cukup shiny, lalu di bagian grill sih masih cukup bokeh ya, masih ada nih. Sayang di bagian fog lampnya di bawah ini sudah nggak ada, jadi ini yang terbilang minus ya untuk di bagian eksterior. Headlamp shine masih oke. Velg ini masih bawaan OEM pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Ya ada beberapa baret di spion tapi kondisi masih cukup presisi ya untuk di bagian nut-nutnya. Kita coba cek langsung ke belakang. Dan ini ada beberapa emblem yang sudah nggak ada hurufnya. Quarter ini masih cukup rapat ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Baret-baret kasar pemakaian. Nah ini adalah di bagian belakang, masih cukup oke sih, stop lamp masih cukup normal. Terus di bagian footstep belakang nggak ada alasnya, hanya polos seperti ini. Sudah full repaint ya kelihatannya mobil ini. Nah ini di bagian mika stop lamp sebelah kanan nih sudah ada beberapa retak, jadi ya aftermarketnya sih masih cukup banyak. Baret-baret pemakaian di sebelah sisi kanannya, tapi untuk di bagian nut-nutnya masih cukup presisi. Coba kita cek di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini yang tipe LV ya, yang tipe agak yang masih rendahnya, jadi belum power window untuk kiri kanannya, jadi masih engkolnya sudah lepas yang sebelah pintu kanannya. Ini adalah layout dashboardnya sudah sangat kusam nih, kayaknya ex operasional di sini. Lalu yang tadi dibilang odometernya hampir tidak terlihat, karena di sini sistemnya sudah MID ya. Kalau kita cek, kita nyalakan, oh ya, MID-nya sudah agak buram seperti ini, hampir tidak terlihat. Oke, mesinnya masih oke, masih nyala. Kalau kita coba cek AC-nya, ya AC masih cukup ada normal. Lalu kalau di bagian sisanya nih, joknya sudah di retrim bagian belakang, dan untuk di bagian paling belakangnya itu ada pada depan ya, masih kiri kanan. Tapi ya teman-teman cek lagi aja, karena masih ada banyak kekurangan di bagian interior, eksterior, dan juga mesinnya nih harusnya nih. Nah, ini kayak seperti ini nih, sudah tidak ada panel yang ini nih, harus cari gantiannya nih guys. Electric mirrornya juga kiri kanannya sudah nggak ada. Oke guys, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil Panther, di depan kita nih ada salah satunya Isuzu Panther TBR 54 yang tipe LV ya, tipe rendahnya. Ini manual transmission. Odometernya udah di 341 ribuan dan MID-nya tadi sudah kita cek hampir nggak kelihatan bener. BPKB ready, pajak panjang nih, mati di bulan 5 2022. Eksteriornya kurang, interiornya cukup, mesinnya terkategori D. Di open di 62 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita ada mobil compact, kita langsung cek aja. Ini adalah Honda Brio Satya E ya, 2019 manual transmission. Odometer masih di 12 ribuan, pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksterior B, interior B, mesinnya terkategori di B. Dan ini di open cuma di 87 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksteriornya wajar ada beberapa baretan di bagian lift bumpernya. Headlamp masih oke, sudah mengandalkan Pro-G dan multi reflektor. Fog lampnya juga masih oke nih guys. Dengan velg masih bawaan pabrikannya, dengan kondisi ban kurang lebih masih nih 70-80%. Sisi-sisi kanannya masih cukup presisi. Lalu kalau kita lihat nih sudah berdebu aja, jadi butuh dicuci poles lagi. Dan ini udah pernah kena hujan, sayang nih belum ada yang nyuci lagi dan belum ada yang moles. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan juga masih cukup presisi, masih oke. Sampai ke belakangnya masih terbilang rapi nih guys. Nah ini adalah sisi bagian belakang dari Brio Satya E. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya masih oke ya. Belum defogger sih untuk di kaca belakangnya. Coba kita langsung cek di bagian interiornya kayak apa guys. Oke, di bagian interiornya ini sudah dual tone seperti ini di bagian door trimnya. Jadi warna beige dan warna hitam, sudah power window all ya, dan juga sudah electric mirror dan juga retract untuk di bagian spion. Ini adalah di bagian joknya. Joknya ini trim bawaan pabrik durable seperti ini, tapi warna beige dan ada kusam ya, jadi harus disalon kembali. Kalau kita lihat layout dari dashboardnya, ini ada beberapa X stiker, ini kayaknya bekas holder nih, harus dirapikan lagi. Ini masih bawaan pabrikan ya untuk head unitnya, dan sudah dual airbag guys, jadi di bagian sebelah kiri dan bagian setir. Nah lalu ini adalah layout dari cluster meternya. Menariknya AC-nya sudah digital. Ini adalah penyimpanan di depan, sudah ada power outlet, dan ya ini butuh disalon lagi sih kalau menurut gue di bagian interior. Untuk di bagian plafon juga masih rapi. Dan ini adalah di bagian jok belakang juga masih cukup rapi sih kalau menurut gue nih guys.
Jadi kesimpulannya di bagian interiornya masih cukup baik. Hanya butuh di salon kembali jadi biar lebih oke lagi guys di bagian interiornya. Oke guys, buat yang tertarik nih dengan di depan kita mobil compact Honda Brio Satya E tahun 2019, manual transmission, odometer masih di 12 ribuan, pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B. Dan ini di open cuma di 87 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris S Limited tahun 2008 automatic transmission dengan odometernya di 120 ribuan. BPKB-nya ready dengan pajak mati di bulan 6 nanti 2022. Masih serba C guys, eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Di open cuma 77 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Nah ini di bagian eksteriornya warna merah dan masih cukup oke sih kalau menurut gua. Headlamp agak sedikit kusam tapi masih cukup. Fog lampnya agak sedikit kusam tapi ya masih oke lah. Lalu di bagian sisi sebelah kiri nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Tipe S Limited ya, jadi sudah ada body kitnya, depan belakang dan juga side skirt. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Yarisnya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% nih guys. Nah kalau kita ke belakang, ini bagian handle pintunya sudah dilapisi semua dengan lapisan chrome, quarter dan juga bempernya masih cukup presisi nih untuk sebelah kirinya. Nah kita cek nih di bagian belakang, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler, wiper masih oke, belum ada sensor parkir, stop lamp terbilang cukup lah. Untuk di bagian muffler sudah gantian seperti ini tapi masih cukup oke. Nah kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari belakang masih cukup presisi nut-nutnya dan masih oke nih kalau menurut gua guys. Apalagi kalau di bagian eksterior nih dipoles lagi, masih oke banget nih. Oke guys, jadi simple aja nih. Kalau kita cek di bagian interior sih masih cukup oke ya. Cuman di sini pintunya kekunci, jadi kita harus panggil officer fieldnya dulu. Tapi untuk mesin masih oke, eksterior masih cukup lah kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung datang aja ke JBA atau langsung cek di jba.co.id. Ada Toyota Yaris S Limited tahun 2008 automatic transmission dengan odometer di 120 ribuan. BPKB ready dengan pajak mati di bulan 6 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 77 juta rupiah. Langsung teman-teman cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Mazda Biante 2000 cc tahun 2017 automatic transmission dengan odometer masih di 17 ribuan, BPKB ready dengan pajak mati di Oktober 2021 nanti. Eksterior B, interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di 120 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya masih cukup oke, headlamp, fog lamp masih oke nih guys. Di bagian sisi-sisinya masih terbilang presisi nut-nutnya. Untuk velg masih OEM dari bawaan Biante-nya nih guys. Dengan kondisi ban masih 70-80%. Nah, masih oke banget nih. Ke bagian belakang sampai quarter masih cukup mulus. Untuk di bagian belakang kondisinya masih terbilang oke, termasuk reflektor dan juga stop lamp-nya. Belum ada sensor parkir ya di bagian belakang. Dan ini butuh dicuci poles lagi biar oke. Di bagian sisi-sisinya juga masih presisi dan ini masih cukup oke nih. Kita sedikit cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior masih cukup oke. Jadi kalau memang teman-teman tertarik langsung aja cek nih di jba.co.id. Masih ada kompartemen dan di bagian tengahnya nih masih cukup oke nih guys. Oke guys, ini adalah Mazda Biante 2000 cc tahun 2017 automatic transmission dengan odometernya masih di 17 ribuan. BPKB ready dan pajak mati di bulan 10 2021 nanti. Eksteriornya B, interior B, mesinnya terkategori di B. Dan ini di open cuma 120 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Jadi ini adalah di JBA Meruya. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21. Serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.